Menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran rohani kita di dalam kitab Imamat pasal yang ke-16 tentang Hari Raya Pendamaian. Dalam budaya Yahudi sampai hari ini juga, salah satu peringatan hari raya besar bagi mereka salah satunya adalah Yom Kippur. Yom Kippur adalah hari raya pendamaian. Awal dari mana hari raya pendamaian itu dilakukan tertuang di dalam Imamat pasal 16 ini. Dilatar belakangi oleh kematian kedua anak Harun, yaitu Nadab dan Abihu. Kita sudah pelajari itu di dalam Imamat pasal yang ke-10. Jadi mereka ini sembrono dengan membawa api asing di mezbah Tuhan. Itulah yang membuat Tuhan marah dan membunuh Nadab dan Abihu ini. Maka di dalam Imamat pasal yang ke-16 ini, Tuhan ingin bahwa Harun membawa seluruh bangsa Israel juga melakukan yang namanya pendamaian. Dan harus ada korban pendamaian di peringatan hari raya pendamaian ini. Semuanya sudah diatur menurut Imamat pasal yang ke-16 ini. Kalau Anda baca ayat per ayat, maka Anda mengerti betapa ribetnya pada waktu itu kalau orang ingin diperdamaikan dengan Tuhan. Mereka harus bawa korban persembahan, mereka harus bawa korban bakaran untuk penghapusan dosa mereka dan supaya mereka didamaikan dengan Allah. Memang kita mengerti bahwa Allah itu sedemikian kudus dan manusia sedemikian berdosa. Maka untuk menjembatani akan hal itu diperlukan banyak korban, banyak ritual yang pada akhirnya kita mengerti itu pun tidak sempurna dilakukan oleh bangsa Israel. Maka kemudian Yesus lahir dan Yesus ada di tengah-tengah kita semuanya untuk menjadi korban pendamaian satu kali untuk selamanya. Korban yang ini beda dengan korban yang tertulis dalam Imamat pasal yang ke-16 ini. Karena korban Yesus untuk mendamaikan kita adalah korban yang sempurna. Sempurna karena satu kali saja, dan selama kita percaya kepada Yesus, maka kita terus diperdamaikan oleh Tuhan. Tuhan itu kudus adanya, baik di zaman perjanjian lama maupun di zaman perjanjian baru. Kekudusan Allah tidak pernah berubah. Yang berubah apa? Korban pendamaiannya. Kalau pada zaman perjanjian lama, korban pendamaiannya adalah lembu jantan dan domba jantan, dan itu bersifat temporer, tidak sekali untuk selamanya karena sangat terbatas. Maka kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib sebagai anak domba Allah yang diserahkan bagi pengampunan dosa kita, itu adalah korban yang sempurna. Maka selama kita percaya kepada Yesus, kita didamaikan oleh Tuhan. Kita didamaikan dengan Tuhan. Dan Ibrani berkata, sekarang kita beroleh keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah. Kenapa kita punya keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah? Kita sudah diperdamaikan. Itu sebabnya saya seringkali heran kalau melihat banyak orang Kristen menganggap enteng akan korban keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Saya kadang-kala heran ada orang Kristen yang rela meninggalkan Yesus demi dunia. Saya kadang-kala heran, tidak ada habis pikir melihat ada orang yang dulunya percaya kepada Yesus, tapi karena dunia dia tukarkan Yesus untuk sesuatu yang fana dan sementara. Bukankah Yesus adalah hadiah terbesar, terbaik bagi kita semuanya? Karena kita diperdamaikan oleh Tuhan, diperdamaikan dengan Tuhan. Itu artinya bahwa ada jaminan keselamatan bagi kita semuanya, karena kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Saya mengajak jemaat, saya mengajak kita semuanya orang percaya, syukuri bahwa kematian Yesus sekali dan untuk selama-lamanya sudah mendamaikan kita dengan Tuhan. Tuhan berkati.